Luar biasa. Hitam-hitam semuanya. Terang sekali ya lampunya ya. Mentang-mentang saya orang timur, seolah-olah kayak kasih tahu, ini listrik gitu. Jangan gitu dong bang. Saya tahu daerah saya memang lampu gini nggak ada. Oke, sudah kenyang semuanya? Kalau belum makan aja meja-mejanya mas. Udah ada barbeque apa segala macam masih belum kenyang aja. Atau orang-orang Deksa biasanya makannya obat ya? Enggak kan? Oke, baik. Ini harus resmi. Malam keakraban, akrab tapi harus resmi katanya. Baik, halo selamat malam semuanya. Apa kabar? Ditulis di sini, jadi saya harus baca gitu. Selamat malam, saya Abdur Arsyad. Saya ingin menyapa seluruh hadirin dan juga kepada Bapak Ibu direksi dari Deksa Medika. Yang terhormat untuk Bapak V. Heri Sutanto. Halo, selamat malam Pak. Aduh. Bapak luar biasa, cemerlang, putih sekali orangnya. Dari wajah-wajahnya kelihatan sekali orang Wamena ya Pak ya. Kelihatan, putih sekali. Senang sekali saya diundang ke sini ya di acara Malam Keakraban Tim Komersial Etikal Deksa Medika 2019. Untuk melihat Bapak dan Ibu semuanya segala macam di sini. Mungkin di sini ada yang tidak tahu saya siapa gitu mungkin. Saya curiga ada mungkin bapak-bapak di belakang yang habis makan dia. Siapa itu tuh? Kemudian temannya juga tidak tahu. Tidak tahu, tukang parkir kah? Mungkin. Saya suka ketawanya agak meledek ya gitu ya. Saya catat nama Anda Pak. Saya akrab loh sama Pak Heri. Tadi saya sudah foto bareng. Tiba-tiba jantungan mudah-mudahan. Awas, ternyata malaikat maut sudah di sini nih. Baik, saya mau cek semangatnya. Ini katanya ada semangatnya di sini, ada terbagi-bagi. Bapak dan Ibu, coba yang Delta. Apa sih ini? Sabar, ini saya tanya dulu. Ini nama kelompok Delta, tanda seru. Divas, tanda seru. Harmoni, tanda seru. OGB tanda seru, ini dibaca satu kali semuanya. Atau di jeda-jeda. Tanda seru itu kan biasanya berhenti dulu kan. Delta. Tidak juga. Ini nama kelompok atau bukan sih? Sudahlah. Di sini tulis, sekali lagi kurang, ayo semua diri-diri gitu kan. Katanya gini. Delta, Divas, Harmoni, OGB, Victory, Zeta. Wow. Luar biasa sekali. Baiknya mungkin saya tahu saya tidak terkenal amat Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin mohon maaf juga kalau mungkin jadinya kayak so asik gitu ya. Tapi tolong dibantu lah ya. Bapak dan Ibu liburan ke sini malam keakraban, saya kerja nih. Biar pulang saya bisa beli obat gitu. Nama saya Abdur Arsyad, saya asli dari Nusa Tenggara Timur. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur? Ibu kok tidak mengaku sih Anda? Malu ya? Ya ampun, semalu itu orang NTT, ya Allah. Santai aja, daerah kita walaupun susah air tapi semangat saja. Semangat. Jangan kecil hati gitu. Mungkin dia lihat air di gelas itu, pantas air tidak minum sama sekali. Mau bawa pulang ya? Mau bawa pulang air di gelas, ya Allah kasihan. Saya dari Nusa Tenggara Timur.
Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Bapak saya tidak ikut KB karena bapak saya pikir kalau 2 anak saja cukup, apalagi 5 anak. Cukup sengsara hidup kami. Cukup sengsara. Cukup sengsara. Tapi Bapak dan Ibu sekalian mungkin yang dari daerah timur, kawasan Indonesia Timur khususnya, atau mungkin Bapak dan Ibu yang pernah tugas ke Indonesia Timur, atau punya teman orang Indonesia Timur, mungkin bisa melihat bahwa memang di Indonesia Timur itu rata-rata, tidak semua, tapi rata-rata memang anak itu lebih dari 2. Sebenarnya bukan karena orang Timur itu tidak paham KB, bukan. Kami itu paham itu, kami mengerti masalah KB. Masalahnya adalah kondisi geografis di sana yang tidak memungkinkan untuk seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh hanya 2 orang anak. Woi, tidak mungkin. Pekerjaan rumah di sana itu banyak dan jauh-jauh. Potong rumput, ambil air, jaga ternak, cari ikan, cari masalah, woi banyak. Banyak. Hei, pekerjaannya banyak. Banyak sekali. Makanya Bapak tuh di sana selalu punya alibi pada mama. Mama sudah tidur, Bapak mulai datang korek-korek gitu. Dia datang, Mama, kenapa? Hei, bangun dulu kita bikin anak. Ih, anak kan sudah 2. Itu anak yang potong rumput belum ada. Akhirnya lahirlah anak yang potong rumput. Besok-besok begitu lagi. Mama sudah tidur, Bapak mulai datang korek-korek. Mama bangun dulu, Mama. Hei, kenapa? Wih, Pak RT, maaf saya salah rumah. Hah, saya perumah mana nih? Ya mohon maaf, kadang-kadang itu terjadi karena memang kami orang timur kan muka mirip semua. Muka mirip-mirip kan. Mungkin ada ibu-ibu atau mbak-mbak di sini yang kalau ke pesta ketemu orang yang pakai baju sama kemudian bete. Bayangkan perasaan kami sama satu pulau. Satu pulau hampir sama semua. Hitam keriting semua. Sama satu pulau. Itulah yang menjadi alasan kenapa Persipura pakai nomor punggung. Persipura kalau tidak pakai nomor punggung, itu dari kiper sampai penyerang semuanya bawa salosa. Semua bawa salosa. Bahkan Persipura ketemu dengan Persiwa Wamena bermain di Jayapura, satu stadion bawa salosa. Satu stadion. Memang mirip kami. Akhirnya Bapak mulai datang korek-korek. Ketemu, wah ini rumah saya nih. Gitu. Coba dia lihat istrinya. Oh ya itu istrinya, soalnya mirip buah salosa. Istrinya. Dia mulai korek-korek. Mama, kenapa? Mari kita bikin anak dulu. Anak kan sudah 3, bikin apa lagi? Itu anak yang jaga ternak belum ada. Dan begitu ini anak yang jaga ternak lahir, Mama baru sadar kalau kami tidak punya ternak. Tidak ada. Lumayan ya. Mau lagi atau kita lanjut nih? Oh lagi. Saya bukan Glenn nih, mohon maaf. Ya muka memang mirip Glenn karena kami sama-sama timur kan. Di timur sama semua, mirip-mirip. Aura kasih waktu lihat saya, dipikir Glenn. Cuman kan Glenn dikasih pita suara, tidak dikasih kelucuan. Saya dikasih kelucuan, pita suara sedikit saja dikasih. Tapi serius, coba tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu yang bertugas, mungkin dari kawasan Indonesia Timur, coba saya bilang. Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya sudah
bantu untuk memasarkan obat-obatan di Indonesia Timur. Terima kasih banyak. Ini dari hati saya betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Karena begini, untuk Bapak dan Ibu yang dari Indonesia Timur pasti paham sekali pasti pernah mengalami ini. Saya tidak tahu kenapa ya, ini seperti digeneralisir seperti satu Indonesia ini ya. Saya itu setiap kali ketemu dengan orang baru yang begitu tahu saya dari Indonesia Timur, responnya tuh yang begini. Dia misalkan tanya, "Mas, dari mana?" "Saya dari NTT, Pak." "Wow, katanya di NTT itu Indonesia Timur tuh banyak obat herbal ya." "Hah? Saya juga baru tahu tuh kalau banyak obat herbal." Terus dia tuh tambah meyakinkan gitu kayak, "Betul, kemarin teman saya habis dari Flores katanya bawa akar pinang, itu bagus buat malaria." "Apa, mohon maaf nih, kalau akar pinang itu bagus untuk malaria, kenapa di Indonesia Timur itu banyak orang yang mati karena malaria ya?" Kalau kami tahu akar pinang bagus untuk malaria, jangankan pohon pinang ya, jangankan akar pinang, akar kuadrat juga kami cabut dari pohon faktornya. Kami cabut. Apa hubungannya Indonesia Timur tiba-tiba banyak obat herbal? Tapi ternyata setelah saya coba teliti di desa saya, sebenarnya itu begini. Ini buat mungkin yang mungkin masih beranggapan kalau atau di luar sana mungkin bisa disampaikan, yang masih beranggapan Indonesia Timur banyak obat herbal, itu sebenarnya begini. Di Indonesia Timur, termasuk di desa saya, terkhususnya di desa saya itu, kami itu rumah sakit tidak ada di kabupaten, di desa saya tidak ada rumah sakit, apotek tidak ada. Jadi karena jangkauan kita untuk dapat obat yang bagus-bagus itu susah, maka masyarakat di sana itu berimprovisasi dengan kekayaan alam. Itulah yang terjadi. Jadi anak kayak, "Aduh mama saya perut sakit sekali, aduh ini mah ke apa? Bawa ke rumah sakit kak?" "Ih, rumah sakit jauh anak, sudah ini pakai daun jati saja ini." Turun temurun begitu, akhirnya orang bilang, "Oh, daun jati ini bagus untuk mah." Ternyata tidak juga sebenarnya. Karena orang tua malas saja antar kami ke rumah sakit. Jauh. Makanya banyaklah ditemukan daun bungkus lah apa. Itu sebenarnya orang yang malas saja ke Maerot gitu mungkin. Ya, tidak tahu juga sih saya. Saya belum pernah pakai. Pakai ya Mas ya. Saya belum pernah pakai karena sudah besar dari dulunya. Maksudnya ininya apa kekuatannya apalah itulah. Dan betul di Larantuka itu di tempat saya di Flores Timur, namanya Kabupaten Flores Timur, ibu kotanya Larantuka. Itu rumah sakitnya cuma satu, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka. Cuma satu itu, tidak ada rumah sakit swasta lain, tidak ada. Rumah sakit cuma satu itu di satu kabupaten ini. Sedangkan Kabupaten Flores Timur ini kabupaten yang terdiri dari pulau-pulau. Jadi orang dari pulau-pulau lain itu kalau mau ke rumah sakit ya harus pakai kapal gitu. Nah saya itu termasuk desa yang di pulau lain, tidak berada dengan satu pulau dengan Pulau Flores. Jadi ketika di sana itu karena adik saya yang anak keempat itu jadi bidan, dia itu sering cerita ketika sulit sekali ketika ada ibu-ibu yang mau melahirkan, yang mengalami pendarahan yang tidak bisa ditangani oleh bidan desa, itu agak luar biasa itu penanganannya gitu. Jadi ibunya itu digotong sama suaminya dengan bidannya gitu, digotong pelan-pelan dibawa ke atas perahu. Kemudian suaminya itu dengan siaganya gitu, sambil dayung dia sambil menyemangati istrinya. "Sabar sayang, saya antar ke rumah sakit ini, tenang. Tenang sayang. Padahal perahu masih di atas pasir. Belum jalan. Tapi dia semangat. "Tenang sayang, sabar sayang, tenang sayang. Tahan sayang. 3 kali dia omong begini, perahu baru maju 3 senti. Dan makanya di sana itu tidak jarang kasus yang, ya bukan kasus sih, kejadian yang terjadi di sana itu ibu-ibu melahirkan di atas perahu. Jadi ibu-ibu melahirkan, anaknya keluar ambil dayung bantu bapaknya. "Ayo bapak semangat. Semangat bapak. Sedikit lagi bapak, ayo. Yo." Sampai rumah sakit anak sudah SMP. Besar.
Anak sudah SMP. Lumayan ya, sudah mulai memecah karbohidrat tadi ya. Lumayan lah karbohidratnya, paling tidak dari beras yang bagus Bapak dan Ibu semua. Saya itu karena lahir dari sana, kemudian saya tidak dari keluarga yang tidak terlalu berada. Jadi saya dari lahir, dari saya bisa makan lah, dari saya bisa makan sampai saya SMA itu keluarga saya sangat hobi makan beras miskin. Raskin, ada yang pernah makan raskin di sini? Tidak, saya sendiri yang miskin di sini ya. Oke. Orang kaya semua ini ya. Bapak Heri apalagi lahir kayaknya kaya semua nih. Jadi dari dulu itu kami makan beras miskin. Selalu makan beras miskin sampai saya tamat SMA kemudian berkuliah di Malang, baru mulai makan nasi-nasi yang ada di warung. Jadi Bapak dan Ibu semua, saking seringnya saya makan raskin itu ya, badan saya ini kalau dibelah isinya kebijakan-kebijakan pemerintah semuanya. Semuanya kebijakan pemerintah, semuanya. Keluarga saya itu saking seringnya makan beras miskin, kami itu bisa jadi quality controlnya Bulog. Bisa. Suatu saat kalau beras mahal gitu, kemudian Bulog mau bikin operasi pasar, mau membagi-bagi beras Bulog gitu, mau dibagi-bagi ke masyarakat, itu mungkin ada instruksinya gitu. Ya, sebelum beras ini dibagi coba kasih ke keluarganya Abdur. Kalau mereka hidup baru bagi ke masyarakat. Bapak dan Ibu mungkin yang pernah makan raskin, mungkin atau punya tetangga yang makan raskin, cobalah tengok sedikit. Itu raskin itu murah sekali. Dia 1 kilo cuma 1.700 rupiah per kilogram. 1 kilogram 1.700 rupiah, murah sekali. Tapi 1 kilo kita beli, setengah kilonya tuh kerikil. Saya tidak tahu kenapa. Itu tuh kalau saya baca di berita, diimpor dari Vietnam dan Thailand, itu diimpor, itu beras bagus sebenarnya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di gudang Bulog sampai ada kerikil masuk ke dalam. Kalau kutu masuk, kalau ada kutu, oke lah, kutu kan makhluk hidup, mungkin dia jalan-jalan kan. Ini kerikil kok bisa ada di dalam karung? Saya curiga karena dia saking murahnya, dia disantet sama pandan wangi dan beras Ramos kayaknya. Kasih dia kerikil, biar dia tidak laku. Kayaknya dia disantet kayaknya. Saya biasa di rumah itu bantu untuk kasih bersih beras gitu. Kasih bersih sebelum dimasak. Kasih bersih. Begitu berasnya bersih, kerikilnya kita bisa pakai untuk cor rumah. Wah, rumah jadi. Wow, terima kasih beras miskin. Rumah jadi. Beras miskin itu ya Bapak dan Ibu sekalian, itu tuh menurut saya sih agak kasihan. Menurut saya sih kalau yang keadaannya sudah begitu tuh sebenarnya agak tidak layak dibagi ke masyarakat. Agak tidak layak. Jangankan ke masyarakat, kita kasih ke ayam saja, ayam tidak mau. Lagi kasih bersih beras, ayam lewat, kita kasih krr. Ayamnya itu yang miskin sok-sok sedekah. Ayamnya nggak mau. Padahal menurut saya ayam tuh hewan yang paling tidak pintar. Menurut saya hewan yang paling bodoh di dunia itu adalah ayam. Menurut saya hewan yang paling bodoh itu ayam. Bapak dan Ibu tidak percaya, coba pulang nanti habis dari kegiatan ini ke rumah masing-masing, coba perhatikan ayam yang jalan-jalan di halaman cari makan. Coba perhatikan betapa bodohnya dia. Jadi ayam itu kalau cari makan, dia akan jalan-jalan di halaman, jalan-jalan. Ketika dia rasa di tanah yang mungkin dia rasa itu ada makanan, dia akan berhenti. Berhenti kemudian dia mulai garuk-garuk tanah. Sambil dia garuk-garuk tanah, dia akan lihat sekeliling.
Ketika dirasa cukup, dia akan mundur. Dia lihat ke bawah. Kalau ada makanan dia totok, kalau tidak ada makanan dia akan maju lagi, digaruk-garuk lagi. Mundur lagi, lihat lagi. Maksud saya nih, kalau konsep mencari makannya memang seperti itu, waktu garuk-garuk tanah, kenapa tidak langsung lihat? Kan lebih efektif. Ini dia yang kan begini bisa. Ya Allah. Begini loh bisa. Harusnya ayam itu tidak ikut di